Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berikut adalah hasil analisis film kami yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Apalah arti 9-10 orang murid? Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili. Ini! Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Setelah menyaksikan film Laskar Pelangi, sebenarnya film ini bertema pendidikan di daerah Belitung. Film yang mengisahkan anak-anak kampung Melayu yang memiliki semangat dan kemauan yang kuat bersekolah untuk meraih cita-cita dan memperbaiki masa depannya dengan menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gontong, satu-satunya sekolah Islam di Belitung. Namun, sekolah tersebut terancam ditutup jika tidak memiliki minimal 10 orang murid baru. Perjuangan ke-10 murid yang kemudian disebut Laskar Pelangi dalam belajar tidak terlepas dari peran guru yang berdedikasi untuk memberikan pendidikan meski dengan keterbatasan fasilitas. Beberapa poin yang dapat diambil dalam film Laskar Pelangi dan kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, komponen self-awareness. Dalam film ini, anak-anak sadar dengan kondisi kehidupannya. Tapi meskipun demikian, mereka tetap memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Selanjutnya, guru seperti Bu Muslimah bersikukuh menjadi guru di SD Muhammadiyah Gontong, meski sebenarnya ia memiliki pilihan menjadi istri saudagar kaya atau dapat mengejar di sekolah yang lebih elit. Untuk komponen self-management digambarkan dalam scene seperti si Lintang yang mampu mengelola dirinya, yang selain bersekolah tapi juga mampu mengganti peran ayahnya untuk menjaga adik-adiknya. Selain itu, guru yang digambarkan dalam sekolah SD Muhammadiyah Gontong juga mampu mengelola emosinya ketika mendapatkan ejekan dari masyarakat atau rekan sesama guru. Untuk poin yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan-keputusan Bu Mus di SD Muhammadiyah menunjukkan beliau bertanggung jawab dan berdedikasi dengan profesinya, seperti mengambil keputusan untuk mengajar di lingkungan yang terbatas, mengambil keputusan untuk kembali mengajar dan mengambil alih sekolah setelah kepala sekolah meninggal dunia. Kemudian mengambil keputusan untuk mengikutkan para anak-anak Laskar Pelangi ikut lomba dan akhirnya menjadi juara dengan di bawah bimbingan dan arahan dari Bu Muslimah. Poin selanjutnya adalah relationship skills. Dalam film ini digambarkan guru berhasil menjalin hubungan yang baik dengan siswa-siswanya, seperti Pak Harfan yang mengajarkan tentang budi pekerti dan nilai-nilai agama, serta terlihat juga pada scene bagaimana kehadiran Bu Mus dirindukan saat kembali setelah berhenti sementara. Bu Mus juga menjalani komunikasi yang baik dengan tokoh yang terlibat dalam film. Selain itu, dari sisi siswa, para siswa menjalin pertemanan yang baik dengan siswa baru dan juga salah satu siswa yang inklusi. Untuk komponen social awareness,
Dari sisi guru sangat menyadari latar belakang muridnya yang tidak mampu namun memiliki kemauan dalam belajar. Selain itu, guru juga menyadari kondisi sekolah yang fasilitasnya terbatas namun sebisa mungkin memberikan pengajaran yang terbaik. Dari sisi siswa, terlihat kreativitas di tengah keterbatasan. Hal ini digambarkan ketika siswa bernama Mahar menggunakan kostum dari alam untuk tampil di karnaval dan akhirnya menang. Adapun peran guru sebagai agent of change dalam film ini, yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Jadi bukan hanya pengetahuan umum, tetapi juga menyelipkan nilai-nilai karakter dan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, melakukan pembelajaran di dalam dan luar kelas yang kontekstual. Dalam beberapa scene, Bu Mus mengajar bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga mengajar di lingkungan sekitar. Selanjutnya, membantu mengatasi masalah siswa. Dengan keterbatasan ekonomi, Bu Mus beserta dengan Kepsek membantu siswa untuk tetap mendapatkan pengajaran yang layak. Kemudian memberikan motivasi untuk memberikan semangat sehingga anak-anak bisa memiliki masa depan yang cerah. Kemudian memberikan kepercayaan untuk berkreasi. Bu Mus memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya untuk berkreasi yang digambarkan ketika Mahar memenangi karnaval bersama dengan teman-temannya dengan ide dan konsep dari para anak-anak Laskar Pelangi. Selain 5 komponen PSE yang telah disebutkan, dalam film ini juga dapat diidentifikasi komponen MC kuadrat. Komponen ini terdiri atas empathy, mindfulness, compassion, dan juga critical inquiry. Untuk komponen empathy digambarkan ketika salah satu anak Laskar Pelangi memahami perasaan Ikal kepada Aliang dan membantu untuk mempertemukan keduanya. Dan ketika Aliang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, maka teman-teman Laskar Pelangi jugalah yang menghibur Ikal. Untuk komponen mindfulness digambarkan ketika si Lintang menerima keadaan yang mana antara sekolah dan rumahnya sangat jauh. Bahkan ia harus menunggu buaya masuk ke danau untuk melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Dari sisi guru, Bu Mus juga menerima keadaan sekolah dan tetap menjalankan profesinya dengan baik. Pada komponen compassion, Bu Muslimah juga menjahitkan pakaian sekolah Lintang, Ikal, dan Mahar untuk mengikuti lomba. Nah, Lintang di sini juga memenuhi unsur compassion yang mana memberikan motivasi kepada teman-temannya untuk meraih cita-cita. Terakhir, komponen critical inquiry. Dalam hal ini ditunjukkan oleh Lintang yang digambarkan adalah sosok yang cerdas dan belajar dan memperoleh informasi dari koran, buku, bahkan dalam satu scene juga digambarkan bahwa Lintang mampu menjelaskan jawaban yang dianggap salah oleh juri ketika mengikuti lomba cerdas cermat. Baik, saya kira cukup sekian penjelasan tentang analisis PSE dalam film Laskar Pelangi. Sekian dan terima kasih. Sebuah wilayah hutan di Sumatera dan kehidupan di dalamnya yang tak banyak orang tahu. Serta
serta seorang perempuan kota yang hidup di antara mereka. Miles Films mempersembahkan sebuah film terbaru dari sutradara Riri Riza. Diangkat dari buku Sekolah Rimba. 10 kurang 3 8. Serta pengalaman Butet Manurung di hutan Bukit 12 Jambi. Orang rimba disebut orang kubuh yang bodoh dan primitif. Dalam banyak hal, orang rimba lebih maju dari kita. Kelompok Tumenggung Belaman Badai sudah berulang kali berpindah karena kepentingan pemilik kelapa sawit. Butet! Bungo, ayo belajar. Bungo menunjukkan kepada kita untuk apa kita berada di sini. Jadi ini hanya urusan satu orang anak bernama Bung. Mana ibu guru Butenta? Jangan lewatkan kisah kehidupan, petualangan, dan pergolakan dari salah satu pedalaman rimba Indonesia. Dibintangi oleh Prisiana Sution sebagai Butet Manurung, serta anak-anak rimba dari hutan Bukit 12 Jambi. Sekolah Rimba mulai 21 November 2013 hanya di bioskop. Review film Sekolah Rimba adalah sebuah film Indonesia produksi tahun 2013 karya sutradara kenamaan Riri Riza serta produser Mira Lesmana. Berdurasi 1 jam 30 menit, film yang syarat akan kemanusiaan dan pendidikan ini mengangkat kisah nyata dari Butet Manurung bersama suku anak dalam. Sedikit sinopsis film Sekolah Rimba, yakni tentang kisah Butet yang meninggalkan karirnya yang tengah menanjak demi mengajar baca tulis pada anak-anak di sebuah suku pedalaman. Meski begitu banyak tantangan, namun tekad Butet untuk mengajar telah bulat. Dia mencari segala cara untuk mewujudkan tujuannya. Hubungan film dengan mata kuliah kali ini yakni pembelajaran sosial emosional ialah yang pertama, sebagai seorang guru harus mengetahui karakteristik peserta didik yang berbeda. Kedua, guru harus dapat menjadi inspirasi bagi peserta didiknya agar mau terus belajar. Ketiga, guru harus selalu memberi motivasi kepada peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik. Dan yang keempat, yaitu guru harus memiliki keterampilan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga nantinya pembelajaran akan lebih bermakna dan peserta didik merasa senang dan gembira saat pembelajaran berlangsung. Dare to walk a new path. Dare to strike out and find new ground. Audiences and critics have found a new and different kind of movie. A movie that's left them cheering and touched their lives. Touchstone Pictures presents Robin Williams. Oh, is this the dagger I see before me? In the most highly acclaimed movie of the year, Dead Poet Society. Language was developed for one endeavor, and that is To communicate. no. To woo women. Gene Shalit hailed Dead Poet Society as a classic, one of the most magnificent motion pictures I've seen. Tear out the entire introduction. Rip, shred, tear. It's a compelling drama. Robin Williams' acting will astonish you. Rave sneak previews. This is a battle, a war, and the casualties could be your hearts and souls. And Joel Siegel proclaims Robin Williams brilliant. Robin Williams, he'll make you laugh. I like Byron. I give him a 42, but I can't dance to it. He'll make you feel. Seize the day. I'm gonna do it! He'll make you care. Medicine, law, business, engineering. These are noble pursuits. But poetry, romance, love. These are what we stay alive for. Touchstone Pictures presents Dead Poet Society. Discover for yourself what all the cheering is about. Berikut review mengenai film Dead Poet Society. Merupakan sebuah sekolah yang memiliki peraturan yang sangat ketat. Kemudian terdapat 7 orang siswa yang tidak menyukai peraturan tersebut. Hingga kemudian datanglah seorang guru bahasa Inggris yang merubah situasi. Di film ini juga menghadirkan beberapa adegan konflik di dalamnya. Hal-hal yang dapat dipelajari dalam film ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru sangat menarik karena menggunakan metode interaktif.
Kemudian, pembelajarannya juga berpusat pada peserta didik. Pada film ini, Mr. Keating sebagai seorang guru selalu memberikan sharing-sharing pengalaman yang dimilikinya pada saat menjadi siswa di sekolah tersebut. Kemudian, dia selalu mencetuskan moto "Seize the Day", artinya raihlah kesempatan. Nah, Mr. Keating juga menjalin hubungan dekat untuk memahami karakteristik yang dimiliki oleh siswanya secara personal atau pendekatan secara individu. Kemudian, di dalam pembelajaran di kelas, Mr. Keating selalu berkeliling kelas untuk mengontrol seluruh aktivitas siswanya. Di dalam hal ini, Mr. Keating sudah berperan sebagai agen pembaruan dalam pendidikan karena telah menggunakan 4 kompetensi EMC kuadrat, meliputi empathy, composition, mindfulness, dan critical inquiry. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga analisis video kami ini memberikan manfaat bagi para pendengar sekalian. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.